Oke, sore Ibu Eli Daniati, mungkin menanggapi terkait masih memanasnya perkara Ruben Onsu dan Sarwenda. Mungkin secara Ibu dari sisi hukum menilai perihal uang nafkah ya anak Ruben Onsu yang diberikan ke Sarwenda itu, menurut Ibu seperti apa sih? Pas nggak sih Bu untuk nilai yang cukup fantastis 200 juta? Ya, kadang-kadang nilai untuk nafkah anak itu tidak bisa diukur. Namun ada kepatutan. Apakah patut anak umur usia di bawah 10 tahun, anak di bawah umur untuk biaya kehidupannya 200 juta per bulan. Ini kan luar biasa. Gaji UMR aja sebulan berapa? Walaupun kita anak artis, anak presiden, anak apapun, kita harus mendidik anak dengan salah satu ukuran dalam kehidupan itu. Kan nggak bisa juga kita minta nafkah tadi di luar batas kemungkinan. Ini luar biasa bagi saya. Kita melihat, kita buat inilah ya, perbedaan lah ya. Anak artis kaya, dia juga bapaknya sekarang jadi boleh dikatakan jadi pejabat, yaitu jadi komisaris. Dia artis terkenal, seperti Raffi Ahmad gitu ya. Itu kita lihat jajar anaknya nggak seperti itu. Jadi ini kita bahan perbandingan juga. Anaknya Lesti, anaknya si ini, kan semua kita lihat anak-anak artis itu. Kok apalagi saya sangat mengerti dengan membesarkan anak, nilai-nilai uang yang harus kita butuhkan mendidik anak-anak. Saya 3 perempuan. Walaupun ibarat kata kita dapat bulanannya itu 100-an, itu semua udah di sana. Jadi kehidupan anak yang di bawah umur itu tidak relevan dan mustahil itu untuk setinggi itu nilainya. Oke, Pun, wajar gak sih ketika seorang suami memberikan nafkah ke istri meminta rincian, Bun, supaya jelas terarah kan terukur mungkin ya, Bun? Wajar gak sih ketika Ruben, oke 2 juta, tolong rinciin? Nah, ini karena batas kewajaran, tentu sewajarnya juga dia memberikan rincian. Seperti apa sebenarnya uang itu 200 juta? Ya, nafkah itu 200 juta itu seperti apa? Contoh, ya Sarwenda harus membuatkan proposal seperti penilaian berobatnya. Apakah yang 200 juta itu berobat, uang pendidikan, ataukah nafkah? Yang dikatakan nafkah itu kan boleh dikatakan makan, sandang, pangan, kan ada kategori ya. Nah, bisa saja saya kasih 50 juta, kalau ada keperluan berobat saya tackle, kata si Ruben. Bisa juga begitu, bisa juga pendidikannya biar saya tackle, saya yang bayar, ini nafkah untuk makan doang. Bisa juga 50 juta per bulan, keperluan beli bajunya, makannya gitu. Kalau bagi saya terlalu fantastis uang 200 juta untuk anak umur 2 di bawah umur 2 orang. Nah, perusahaan mana ya di Indonesia ini gajinya yang 200? Nggak ada. Sedangkan standar gubernur aja kita tahu gajinya yang ada juklak dan juknisnya dalam rempoa gaji itu. Dan sebagai pegawai menteri punya gaji yang seperti apa? Itu gaji ya, apalagi nafkah anak di bawah umur. Ada gaji UMR
anaknya kuliah juga, sekolah juga. Jika kita pandai memanage uang dan kepentingan uang ini untuk kepentingan pure kepentingan anak itu, bukan untuk kepentingan diri mantan istri yang berpoya-poya, terindikasi kasmaran kah, ada laki-laki yang mau kondo kah, indikasi ya. Masalahnya seperti ini, kalau memang laki-laki itu baik, pasti maukah dia jadi ayah sambung, maukah dia jadi ayah asuh, atau dia melepaskan itu, dia hanya berhubungan dengan pacarnya atau mantan istri Ruben saja, tapi segala sesuatu kepentingan rumah tangga itu ditekel oleh dia, kecuali kepentingan anak-anak yang sudah dijatah per bulan. Itu biasanya begitu kalau laki-laki punya harga diri ya. Tapi kalau laki-laki mekondo bagaimana? Ya kalau ya, semua kan kita bisa memberikan sebuah asumsi. Dan ini bagi Ruben ini adalah ujian dan cobaan yang sangat dahsyat. Kita minta Ruben tetap istiqomah, istiqoroh. Apalagi Ruben sekarang sudah mencoba menjadi ulama, mempelajari agama yang saat ini dianut. Bagaimana kita bangga dengan Ruben. Saya secara pribadi bangga dan terharu atas sepak terjang dan langkah-langkah Ruben untuk kita kembali ke pangkal jalan dengan menyerahkan diri kepada Ilahi, kepada Maha Pencipta alam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan agama yang dianutnya sekarang, mungkin dia dapat hidayah, namun pasti ujian itu lebih banyak. Jadi terimalah segala semua ini dengan kesabaran, keikhlasan. Semoga Allah angkat derajat Ruben lebih baik. Mau kita dihina, mau direndahkan, yang menilai bukan dia, yang menilai bukan mereka, yang menilai itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang-orang yang punya rasa terhadap keberadaan kita saat ini. Mungkin bagi saya selaku seorang ibu yang pernah membesarkan 3 anak perempuan, gaji suami saya standar, alhamdulillah, pegawai Chevron saat itu. Anak saya bisa kuliah sampai S2 di Trisakti, 3-tiganya. Yang paling terakhir kali dia nggak mau S2. Nah, itu uang segitu cukup lebih, ya, cukuplah bagi kehidupan kita berumah tangga. Apalagi hanya untuk anak loh. Kalau bicara soal nafkah, putus nafkah Ruben terhadap istrinya. Nah, namanya juga anak di bawah umur, ada hak dan kewajiban untuk seorang istri atau ibu, yaitu Sarwenda, tidak boleh menterlantarkan anaknya dalam pendidikan agama maupun pendidikan sekolah, dan menjaga etika dan moral di dalam rumah tangga terhadap anak kita yang baru shock dengan perpisahan kita dengan sang ayah. Nah, itu Sarwenda, anak itu adalah titipan, dan kita selaku ibu sangat bertanggung jawab. Jangan diukur semua dengan uang. Yakinlah uang itu yang membuat kamu hancur dan mudarat. Ya. Pun meminta rincian pembelanjaan setiap bulannya bukan berarti rumah itu pelit kan ya, Bun? Karena tidak wajar. Karena jumlah yang tidak wajar itulah. Iya, karena jumlah yang tidak wajar dan permintaan fantastis sekali. Ini wajar dong dipertanyakan. 200 apa saja? Apakah anaknya tiap hari makan emas?
ya kan? Terus tentu beraknya nanti emas. Nah itu juga akan menghasilkan emas kembali gitu. Nah ini untuk apa uang 200 juta itu untuk anak di bawah umur gitu? Beli baju, apakah anak tiap hari beli baju? Kalau 1 juta sehari, per hari 1 juta dia belanja sehari, 30 juta baru untuk baju. Untuk makan 30 juta juga. Sehari makan 1 juta, baju 1 juta, transport 1 juta. Ya. Itu baru belum habis uang 100 gitu. Tapi apakah itu benar? Kan mustahil, nggak mungkin gitu. Beli jagung yang emas, beli dodol emas, ya minum air emas, mungkin begitu. Jadi dengan permintaan yang tidak wajar dia minta rincian. Karena begini, saat ini kenapa minta harus makan? Karena jangan kecolongan juga, ibunya sudah punya pacar loh. Tentu waktu untuk anaknya juga berkurang, perhatian terhadap anak juga berkurang, dan nantinya terindikasi pacar mantannya ini akan memanfaatkan gitu. Terindikasi ya, karena semua orang netizen melihat pacarnya Sarwenda ini mau kondo gitu. Nah, kenapa? Ini kan indikasi. Karena kita lihat dia tidak punya pekerjaan, dia tinggal di rumah Ruben. Kalau seorang laki-laki jantan itu pantang tinggal di rumah janda gitu. Harusnya setidak-tidaknya ngontrak deh, kamu bawa itu perempuan sana gitu kan, begitu. Nah ini bangga-bangga posting-posting bermesraan dengan orang, dengan pacar di rumah anaknya, ya rumah anaknya Sarwenda kan, karena belum dewasa, anak itu masih bisa dibina di bawah lindungan ibunya yaitu Sarwenda. Jadi sekali lagi kita minta kepada Sarwenda, jangan kamu andelin tunggu murka Tuhan ya, tanggung jawabmu terhadap anak secara moral, secara material mungkin kamu boleh minta sama ayahnya, karena ayahnya juga tidak mungkin menelantarkan anaknya dengan nafkah. Kamu juga jangan telantarkan anak dengan pendidikan kejiwaan, ya. Semua itu yang berpisah kalian, yang salah kalian, jangan korbankan anak. Sarwenda, jangan anggar jago, jangan terlalu vulgar, minta uang yang tidak relevan dan terlalu signifikan sehingga hal yang mustahil, ya. Dan Ruben, saya bangga, salut dengan Ruben saat ini dalam mempelajari ilmu baru, menjiwai artinya sebuah agama, sedang diuji oleh Allah keteguhan, ketakwaan Ruben terhadap agama barunya dengan banyak rintangan dan ribuan cobaan. Jika Ruben mampu melalui ini dengan ikhlas dan sabar, insya Allah Allah angkat derajatnya dan akan murahkan semua rezeki, limpahkan semua kesehatan, rezeki, dan juga menambah ketakwaan dan juga menambah imannya lebih kuat. Mungkin kasih sayang Allah tidak harus kita baper, yaitu dengan ujian kita meragukan kehidupan ini. Tetap teguh, tetap sabar,
tetap istiqoroh dan istiqomah. Ruben